kita jangan a priori ya terhadap pernyataan itu dikait-kaitkan lagi dengan soal hasil pilkada. Jadi begini, Hmm. poin pentingnya itu yang harus kita tangkap adalah kita harus mengevaluasi semua program, kegiatan, event politik yang kita lakukan. Nah, jadi poinnya itu adalah perbaikan sistem. Dan ini seingat saya sudah 3 kali Pak Prabowo menyatakan, termasuk elit-elit yang lain ya, menyatakan bahwa kita harus mengevaluasi pemilu kita, pilkada kita, baik pilpres, pileg, dan seterusnya itu. Nah, jadi ini yang harus juga kita catat, bahwa kemudian nanti ada alternatif-alternatif seperti yang disampaikan. Itu kan tadi malam itu kan yang disampaikan pengalaman negara lain. Ya kan, disebutkan beberapa negara yang pemilihan kepala daerahnya seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama. Hmm. Kemudian yang kedua, kami sebetulnya ya dulu di Komisi 2 sejak 5 tahun yang lalu sudah mengajukan ini ya, mengusulkan supaya kita melakukan review ya terhadap sistem politik kita, sistem demokrasi kita, dimulai dengan sistem pemilu dan pilkada. Bahkan waktu itu kita sudah sempat membuat draft naskah akademik dan draft RUU-nya ya, disatukan itu antara dikodifikasi antara pemilu, undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Hmm. Nah, jadi sebetulnya ini situasi yang positif buat pertumbuhan demokrasi Indonesia ke depan kalau kita ada pemimpin negara kita yang mengajak supaya kita melakukan evaluasi setelah event politik kita lakukan. Nah, yang Sorry saya potong di ketiga situ, karena kalau saya ingat juga dalam beberapa waktu ke belakang juga Bang Doli, ada pernyataan Pak Prabowo, kepala daerah ini sebetulnya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga ini bisa memudahkan konsolidasi kalau DPRD yang memilih langsung kepala daerahnya. Apakah itu motifnya kenapa kemudian pilkada tidak langsung ini kembali mengemuka? Enggak, yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat itu kan gubernur Hmm. ya. Nah, sekarang sebetulnya heavy otonomi daerah kita itu memang kabupaten kota. Nah, ini juga nanti, tapi saya belum mau masuk ke substansi ya. Ah. Nah, yang ketiga tadi 3 hal ya. Nah, memang kami di Golkar ini juga sudah menjadi wacana dalam setidaknya 3 tahun terakhir ini, dan kemudian ketua umum kami juga menangkap bahwa ini penting setelah pemilu selesai, pilkada selesai. Jadi kami juga sudah melakukan, ada tim yang melakukan kajian terus-menerus menindaklanjuti dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman Komisi 2 di periode yang lalu. Dan saya melihat perkembangan juga teman-teman Komisi 2 sekarang, terutama Pak Dedi yang Aha. aktif ini, itu berkali-kali juga itu bicara tentang soal evaluasi pemilu dan pilkada dalam Oke. rapat kerja DP-nya gitu. Jadi saya Mhm. kira ini sesuatu yang positif buat bangsa ini. Iya, saya setuju ya bahwa kita ini harus mulai dari evaluasi gitu. Isunya apa saja tuh. Dan saya termasuk orang yang dari dulu mengatakan bahwa isu soal politik biaya tinggi itu harus kita jadikan pertimbangan untuk kita hilangkan. Nah, caranya bagaimana gitu, itu yang nanti kita akan cari. Apakah kemudian kita belum bisa menyimpulkan ya, apakah misalnya mengurangi biaya politik tinggi itu harus kesimpulannya merubah langsung pemilihan kepala daerah itu ke DPRD. Kita belum sampai ke situ. Tapi intinya adalah politik biaya tinggi ini sudah membahayakan ya. Masyarakat kita ini sudah sangat permisif ya dengan berbagai praktek moral hazard pemilu itu, money politics, politik transaksional, vote buying. Nah, kita harus jujur juga mengatakan itu gitu ya. Yang selama ini mungkin yang diminta pertanggungjawabkan, yang disalahkan cuma elit-elit politik saja. Tapi penyakit itu udah mewabah kemana-mana di masyarakat kita. Dan kita nggak boleh biarkan. Nah, itu salah satu isu penting dalam evaluasi kita. Hmm. Nah, untuk mengatasi itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita cari banyak sebetulnya. Tadi saya melanjutkan ya. Kalau kita bicara tentang pelanggaran pemilu misalnya, memang di undang-undang kita baik 17 7 2017 ya, 10 2006 itu memang sangat minim pasal-pasal atau ayat-ayat yang mengatur soal bagaimana kita menghilangkan praktek-praktek moral hazard pemilu tadi itu. Ya, Hmm. mungkin bisa jelas salah satunya itu ya, bagaimana pengaturan tadi ya soal pencalonan, soal kampanye, soal alat peraga dan segala macam itu diatur lebih rigid. Pelanggaran-pelanggaran sanksinya pun juga harus lebih tegas gitu misalnya. Bisa jadi juga begitu.
Makanya Mhm. kalau saya melihatnya bahwa apa yang disampaikan tadi malam itu adalah sesuatu yang penting membangun kesadaran kita bahwa kita harus melakukan evaluasi terhadap sistem Eh, demokrasi kita, mulai dengan sistem pemilu. Bang Oke, Deddy, saya kalau mau lanjutkan. Enggak, saya mau lanjutkan. Tadi kan oke Bang oke, Martin silakan ya. silakan. Enggak, selama ini memang nggak berimbang. Selalu memang betul, at the end semua yang diminta pertanggungjawabkan adalah elit politik. Tapi kita juga selalu mengarah kepada hanya itu saja. Bayangkan ya kemarin ya, saya ambil contoh nih. Ini kenapa salah satu tingkat partisipasi publik itu rendah pada pilkada. Satu mungkin ada election fatigue, kejenuhan. Itu ada tuh di dapil saya, ibu-ibu sekampung itu, mereka bawa undangan keluar jam 7 pagi dan mereka mengatakan kami nggak mau datang ke TPS kalau nggak ada yang bayar gitu loh. Nah itu nggak bisa juga kita katakan elitnya juga yang salah dan akhirnya mereka memang nggak datang karena nggak ada yang ngasih duit gitu loh. Nah Oke. maksud Eh, saya kita mhm. nggak kita harus berimbang juga. Oke, tanggung Itu jawab Oke, salah sorry. politik elitnya, partai Bang. Sorry, saya politik. harus kasih giliran dulu ke Bang Deddy. Menurutku Abang-abang, mohon maaf. elitnya salah. Saya harus Kenapa kasih giliran tidak ke Bang Deddy dulu, dilaporkan sebentar. pelanggaran? Loh, Sebentar, saya kasih enggak, giliran ke Bang tapi Deddy dulu ya. bukan. Bang Situasi Deddy, itu nggak bisa dibiarkan gitu loh. Harus ada perubahan. Jadi kita nggak jangan lagi kemudian membicarakan yang tanggung jawab itu adalah si ini saja yang salah baik. gitu. Mhm. Oke, kita nggak masuk itu, sistemnya yang kita rubah gitu loh Oke. maksudnya. Nah,